إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Wayah tubuh nutban ba'dahuma ay ar-raq'ataini khutbataini. Setelah kita melaksanakan 2 rakaat sholat id, maka disunahkan untuk melanjutkan dengan 2 khutbah. Kesunahan adanya khutbah ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, man yusolli jama'atan, yaitu bagi orang yang melaksanakan sholat id dengan berjamaah. Fala khutbata limun faridin, maka tidak perlu khutbah, tidak disunahkan khutbah bagi orang yang melaksanakan sholat id sendirian atau munfarid, wala li jama'atin nisa'i, dan juga tidak perlu adanya khutbah bagi jamaah perempuan semua, illa ayyahtubalahunna dzakarun, kecuali jamaah perempuan tersebut ini yang mengkhutbai atau khotibnya adalah seorang laki-laki. Yang jelas kesunahan khutbah ini harus dilakukan setelah sholat id. Falau khotoba qoblahuma batolat al khutbah, maka ketika khutbah ini dilakukan sebelum sholat id, maka khutbah tersebut batal. Meskipun khutbah ini hukumnya sunnah, tapi ketika kita menggunakan khutbah, maka kita harus sesuai ketentuan yang ada dalam khutbah tersebut. Khutbataini ay ka khutbatayil jum'ati fil arkani. Kedua khutbah id ini rukun-rukunnya sama seperti halnya khutbah Jumat, yaitu pertama membaca hamdalah, kedua membaca sholawat, ketiga wasiat takwa. Ketiga hal tersebut dilakukan baik di khutbah pertama ataupun di khutbah kedua. Kemudian salah satu khutbah, boleh pertama ataupun kedua, harus ada paling tidak 1 ayat Al-Quran. Kemudian di khutbah yang kedua itu memakai ataupun mendoakan kepada muslimin dan muslimat. Itu sudah cukup. Akan tetapi apabila kita menghendaki yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna lagi, alangkah baiknya kita juga menambahi kesunahan-kesunahan yang ada dalam khutbah tersebut. Yukabbiru fibtida'il ula tis'an, yaitu membaca takbir pada permulaan khutbah yang pertama sebanyak 9 kali. Wa yukabbiru fibtida'is saniyah sab'an, dan di awal khutbah yang kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Praktek khutbah secara singkat mungkin seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya ayuhan nas ittaqullah. Jamaah semuanya yang berbahagia, dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lebih bersabar dalam menghadapi segala ujian, segala cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan seluruh penyakit yang ada di masyarakat seperti sekarang ini. Kemudian duduk sebentar. Itu berarti sudah selesai khutbah yang pertama. Kemudian setelah duduk, berdiri lagi untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya ayuhan nas ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh praktek khutbah sederhana. Saya rasa itu hal yang bisa kita lakukan. Untuk itu saya sarankan, meskipun sholat Id tahun ini kita laksanakan berjamaah dengan keluarga di rumah, alangkah baiknya sholat Id kita sempurnakan dengan menggunakan khutbah, meskipun hanya singkat atau sederhana. Khutbah dengan membaca teks, monggo, itu bagus, silahkan. Yang terpenting adalah khotibnya harus seorang laki-laki dan juga rukun khutbahnya berbahasa Arab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab.